Keluarga diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan alias ADP mengaku syok dengan klaim polisi. Menurut keterangan kakak ipar ADP, Meta Bagus, ia meyakini bahwa adik iparnya itu tidak mungkin meninggal akibat bunuh diri. Pasalnya selama hidup bertahun-tahun dengan ADP, menurut Bagus ia dikenal sebagai sosok yang ceria dan senang membantu orang lain. Oleh karena itu, untuk membuktikan keyakinannya, pihak keluarga saat ini tengah mempertimbangkan untuk mencari kuasa hukum. Keluarga ADP juga berharap agar pihak kepolisian bisa melanjutkan penyelidikan lebih mendalam lagi soal kasus ini. Diketahui sebelumnya, hasil otopsi soal penyebab kematian diplomat Kemlu ADP sudah diumumkan oleh Polda Metro Jaya, tepatnya di Jakarta pada Selasa 29 Juli 2025. Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrimum Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Wira Satya Triputra, ADP ini meninggal tanpa adanya unsur pidana. Yang mana dengan kata lain, Polda Metro Jaya menyebut bahwa ADP tewas bukan karena korban pembunuhan. Selain itu, pernyataan tersebut juga didukung dengan keterangan dari Ketua Umum APSIFOR, yaitu Nathanael E.J. Sumampau, yang mengungkap sifat ADP di lingkungan kerja. Menurutnya, ADP merupakan sosok yang positif, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap lingkungan. Akan tetapi, Nathanael menyebut bahwa ADP ini memiliki kesulitan dalam mengungkapkan emosi negatif, terutama tekanan tinggi. Menurutnya, ADP cenderung menetralisasi emosi dan tidak menunjukkannya kepada orang lain. Baik, Bapak Ibu, memang kemudian kami menemukan tadi bahwa di situasi terakhir kehidupannya yang bersangkutan mengalami satu tekanan psikologis. Ya. Lalu berkaitan perilaku self-harm, memang itu sesuatu yang umumnya atau sering pada beberapa kasus dilakukan oleh individu. Namun pada orang-orang yang berinteraksi dengan yang bersangkutan di periode terakhir kehidupannya tidak teramati hal tersebut. Yang pertama. Lalu yang kedua juga mengenai bullying, kami mendapatkan data malah sebaliknya. Di lingkungan kerja yang bersangkutan dipersepsikan oleh atasan sebagai staf yang sangat bisa diandalkan. Dipersepsikan oleh rekan kerja sebagai kolega juga yang sangat positif, ya, bertanggung jawab dan juga tempat bertanya dan juga memberikan motivasi kepada rekan kerja atau kemudian kepada junior dan seperti itu. Data yang dihimpun kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, dengan memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dengan almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan, membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat dan tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami APSIFOR menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan.
melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.